Ali paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'i ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sahibis syafa'ati yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah ila yaumil qiyamah. Hadirin muhtaramin, para pimpinan NU Lanting Pisangan Timur, dari kalangan mustasyar hadir hormat Kiai Haji Maman Abdurrahman, juga pernah 10 tahun menjadi wakil ketua lembaga takmir masjid pengurus besar ulama ya, 11 tahun dan komisioner di di muktamar, terpilihnya pengurus baru ya, belum tahu nanti kalau masuk lagi bisa masuk lagi karena belum belum lembaganya belum diisi. Para Ruh Syuriah Lanting Pisangan Timur, Kiai Haji Saifuddin Zuri, serta para pengurus Lanting dari Pisangan Baru. Jadi Pisangan Lama, nama Pisangan Baru. Dua kelurahan yang berbeda kecamatannya. Pisangan Lama itu kelurahannya Pisangan Timur, kecamatannya Pulau Gadung. Kemudian Pisangan Baru itu kecamatannya Matraman. Jadi sudah di dua kecamatan ini gerakannya Nahdlatul Ulama belakangan ini. Dulu jajaran pengurusnya saya hormati. Dulu jajaran Tanfidiyah yang dikomandani Ustadz Humaidillah, ya di Ustadz kan kalau dia itu ya malah naik di ATM ya. Kalau di Lantingnya sudah dipanggil kiai mendadakan gitu ya, di PP apalagi itu Lantingnya. Jadi mukjizat masuk NU. Amin. Begitu ketua Lanting panggil kiai ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, kenapa kita ini harus ber-NU? Ya, karena banyak orang apaan sih berorganisasi itu ya, bahwa berorganisasi itu berjamaah, bersyarikat ya. Kita berpedoman kepada satu sabda Rasulullah, la quwwata illa billah, bahwa tidak ada kekuatan kecuali dengan bersama-sama. Wala jama'ata illa bil imarah, tidak ada jamaah, bukan dikatakan jamaah kalau tidak ada pengurusnya. Maka harus bikin pengurus, tugasnya ngurus, jangan jadi urusan. Jadi ngapain juga kalau ada pengurus tapi nggak ngapa-ngapain. Maka slogan saya dari 10 tahun yang lalu, ngapain jadi pengurus kalau tidak ngapa-ngapain. Nah, wala jama'ata illa bil imarah. Imarah itu artinya struktur. Ya, wala imarata illa bitta'ah. Tidak ada imarah, tidak ada struktur kalau tidak ditaati. Karena itu harus ada ketaatan kepada pengurus di atasnya. Di MWC
MBC harus taat pada PCNU, harus taat pada PWNU harus taat pada PBNU. Soal kepemimpinan itu bisa berganti-ganti. Ya, saya dulu ketua PBNU 6 tahun ya sekarang regenerasi bisa ganti. Tapi siapapun pengurusnya yang ganti kita harus taati. Karena wala imarata illa bid'ah. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kepengurusan, pemerintahan kecuali jika kita mau mentaatinya. Tapi kalau tidak ada, apalagi negara nggak taat kepada pemerintah, nanti chaos. Nah, karena itu dalam pedomannya NU lebih baik 1000 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim ditaati daripada chaos sehari. Ya, ketika kita ingat 98 begitu Pak Harto tidak berwibawa saja banyak yang mati. Ya, nah ketika Saddam Hussein runtuh, padahal itu dikenal diktator katanya, ya. Nah, pembunuhan, peledakan sampai ribuan orang mati. Ya, itu karena imarohnya tidak kuat. Itu harus ada imaroh. Kawan sekalian, karena itu kita harus bersama-sama berjamiah itu penting. Ya. Apalagi dalam memperjuangkan kebenaran, berjihad, bahwa hidup itu al-hayatu aqidatun wa jihadu, bahwa hidup itu adalah membela ikatan, membela akidah, dan membela akidah itu adalah jihad. Nah, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu artinya jihad. Karena itu jihad itu tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Ya, nah, itu pentingnya berorganisasi. Ada orang mengatakan saya tidak perlu sama dengan orang lain. Orang itu pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan kekuatan bersama-sama orang lain. Karena orang yang mengatakan saya nggak butuh orang lain itu orang yang sombong. Ya, innal insana la yatgha ar-ra'a. Sesungguhnya manusia itu sombong ketika merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena itu butuhnya kita butuh berjamaah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama ini organisasi yang didirikan oleh para ulama. Ya, isyaratnya pendirinya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, tapi kemudian atas amanat dari Kiai Khalil Bangkalan, ya, Madura, segera mendirikan Nahdlatul Ulama. Sebelumnya sudah didirikan dulu oleh para tokoh pergerakan, Kiai Mbah Wahab Rasulullah, Kiai Abdul Halim dari Majalengka, kemudian kiai-kiai lain mendirikan namanya Nahdlatul Tujar, ya, untuk kebangkitan ekonomi. Ya, kemudian Taswirul Afkar, ya, namanya gerakan pemikiran. Ya. Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, kemudian Nahdlatul Waton, bagaimana membangkitkan tanah air. Sebelum itu, sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, kemudian ketika tanggal 31 Januari 1926, kemudian Hadratus Syekh mendirikan Nahdlatul Ulama. Atas tentu saja berdirinya itu berkat dari hasil istikharah, termasuk lambangnya Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Ridwan. Kalau ditelusuri, Kiai Khalil Bangkalan Madura itu keturunan Cirebon, keturunannya Syekh Syarif Hidayatullah.
berarti turunannya Nyai Mas Syarifah Mutaib ya. Kemudian Kiai Ridwan itu setelah itu dari cucunya juga keturunan Cirebon. Kiai Ridwan itu ya, Kiai Ridwan, Mbah Ridwan itu dipeseni bikin gambar oleh Kiai Wahab Hasbullah. Tolong buatkan gambar yang bagus, dan belum ada gambar selain gambar yang akan kamu buat ya. Jadi jangan nyontek dari gambar-gambar organisasi yang sudah ada, karena kan yang sebelumnya sudah ada, sudah berdiri Muhammadiyah, ada Jamiat Khair ya, Syarikat Islam ya. Pokoknya kira-kira bikin gambar baru yang belum orang bikin. Maka Mbah Ridwan istikharah dan menemukan gambarnya seperti gambar Nahdlatul Ulama bintang 9 ya, ada bola dunia dan tambang ya. Ya, ada tambang yang melingkari bumi, itu lambang persatuan. Ketika muktamar pertama ya, muktamar pertama itu dilaksanakan muktamar, Belanda datang. Ini lambang, ini maksudnya apa? Belum boleh dibuka muktamar sebelum bisa dijelaskan artinya lambang, karena ketakutan kalau lambang ini berarti gerakan macam-macam. Mbak Wahab nggak paham, belum nanya sama yang bikinnya. Udah ramai orang pada datang gitu. Mbak Wahab keluar, kemudian mencari Kiai Haji Ridwan. Kiai Ridwan itu muktamar pertama itu menjadi seksi konsumsi, sederhananya di dapur. Ya, kalau seksi konsumsi sekarang nggak boleh, nggak perlu ke dapur. Zaman dulu ya, seksi konsumsi itu ya bagaimana menyiapkan hidangan. Nah, begitu mencari Kiai Haji Ridwan, ketemu di dapur, Mbak Wahab lepas jasnya dipakaikan ke Mbak Ridwan. Itu kamu supaya menjelaskan maknanya lambang. Dulu kan nggak pernah nyuruh saya maknanya apa. Pokoknya bikinnya gambar yang bagus yang belum pernah orang bikin. Nah, jadi di hasil istikharahnya Kiai Haji Ridwan Abdullah ya. Nah, akhirnya belum menjelaskan, masuk ke arena dan pakai jasnya Mbak Wahab. Ya, hebat orang dulu ya. Ini supaya kita betapa lambang saja ini dari hasil perenungan dan ya, istikharah. Ya, begitu dijelaskan dengan gamblang dan dadakan. Bayangkan dadakan bahwa lambang atas itu Rasulullah, di samping kanan kirinya itu yang 4, di atas itu 4 sahabat Nabi, di bawahnya itu 4 imam mazhab, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, jadi lengkap ya. Bintang itu menyinari bumi, dan bumi itu ternyata buminya bukan di dalamnya itu pulauan Indonesia, yang namanya bumi itu kemudian dunia. Maka berharap tentu pemikiran NU itu dari Indonesia untuk dunia ya. Bapak sekalian yang saya hormati ya. Jadi kenapa kita harus ber-NU?
bahwa NU didirikan oleh para ulama. Ulama itu kata Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Islam datang ke Nusantara ini, bapak sekalian, ke Indonesia itu kalau kita susuri jejaknya, pertama pimulangnya Kanjeng Nabi Muhammad, bita'alimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa pengajaran Nabi? Li ashabihi, kepada para sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah bersama para sahabatnya itu perang Badar, Rasulullah itu beristighosah sampai kelihatan bayadu ibti. Kelihatan apa? Putih ketiaknya kelihatan. Berarti tangannya ngangkat. Ya, angkat tangan berdoanya. Ya Allah, lau tahlik hadhil isabah, nggak salah gitu ya. Nah, kalau kami dan orang para sahabat ini kalah dan meninggal, habis, maka tidak akan lagi matuk baju fil ardi abadan. Tidak ada lagi yang menyembah engkau selama-lamanya. Begitu perang Badar menang dan pengajaran terus berlangsung dari Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian para sahabat memberikan piulan kepada tabi'in. Ya, para tabi'in memberikan piulan kepada tabi'ut tabi'in. Summa dawwanu syari'ata minal ulama. Kemudian para ulama menuliskan, membukukan ya syariat dalam berbagai turos kitab-kitab. Nah, seperti kitab, banyak kitab ya, dari generasi ke generasi, ulama ke ulama. Kemudian para ulama itu diantaranya dai-dai yang masuk ke Nusantara, itu yang dakwah ke sini sudah bermadhab ya, madhabnya madhab mengikuti Imam Syafi'i. Datang ke Aceh, mulanya bangun NASA. Pak Oman pernah di Aceh berapa tahun? Cuma 5 tahun. Cuma 5 tahun. Dari 5 tahun jadi ketua RT PBNU tinggal di Aceh, tapi memfasilitasi kita pergi ke Aceh. Gitu. Nah, di Aceh nggak ada yang namanya musola, yang adanya apa? Menasa. Menasa itu ya musola kecil. Nah, namanya dai pertama kali bangun musola. Begitu banyak, sudah lebih dari 40, maka wajib sholat Jumat. Maka kemudian membangun masjid jami. Kalau di Sumatera Barat membangunnya namanya bukan menasa lagi, tetapi surau. Ya, surau. Walinya itu bikin surau dulu. Begitu banyak pengikutnya bangun masjid jami ya. Nah, begitu juga di Sunan Gunung Jati di Cirebon. Pertama kali membangun apa dulu? Tajuk dulu. Ya. Tajuk itu bahasa Jawa Barat. Cirebon. Ya. Jadi tajuk dulu di Pesambangan. Begitu pengikutnya banyak, Sunan Gunung Jati membangun masjid, namanya Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi tidak harus masjidnya namanya Al-Taqwa ya. Al-Iman, Masjid Baitur Rahman. Sunan Gunung Jati namanya masjidnya apa? Sang Cipta Rasa. Persembahyangan gitu. Nah, jadi tidak harus nama nama apa Arab. Nah, begitu juga berubah lagi ke Jawa Tengah, namanya Langgar. Ya, dari Langgar kemudian ketika jamaahnya banyak bikin masjid jami karena kewajiban sholat Jumat. Nah, Islam kita itu dengan sanad yang begitu. Kemudian dari keturunan para wali mendirikan pesantren, ya pesantren.
Jadi yang memiliki pesantren di Jawa Barat ini rata-rata turunannya Sunan Gunung Jati, di Banten turunannya Hasanuddin, termasuk di Garut. Ya, ada Suci namanya, pesantren Suci. Nah, di Pawan juga turunan pesantren Suci ini. Ya, Cirebon, ada Buntet, ada Gedongan, ada Perempatan Ciwaringin, ada Zawinangun, itu rata-rata. Kemudian begitu juga di Jawa Timur. Kalau ditelusuri itu Pak, pendiri-pendiri saya seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu turunan Wali Songo. Ya, turunannya Wali Songo. Nah, jadi pendiri-pendiri pesantren itu menasab keilmuannya nyambung ke silsilah keilmuan sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari pesantren itu lahirlah Nahdlatul Ulama. Dari pesantren, ya, dari kiai-kiai pesantren lah yang mendirikan Nahdlatul Ulama, yang sangat keilmuannya mengikuti turos, ya. Jadi kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu sampai kemudian sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ber-NU mengikuti ulama yang memiliki sanad keilmuan, ya, tidak ngarang, ya, sanad keilmuannya jelas. Jadi kenapa kita ber-NU? Ya karena ngikut sabda Rasulullah, apa, al-ulama'u warasatul anbiya wa al anbiya lam dari suci naron wala dirhaman walakin warasul ilma wa man akhadha bihi faqad akhadha biharbin wafir. Bahwa ulama itu pewaris Nabi, para Nabi tidak meninggalkan harta, meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka itu berarti mengambil warisan para Nabi. Karena itu dari itu saja kita mesti wajib milih NU. Ya. Dari sisi itu saja kita wajib milih mengikuti berjamaah bersama Nahdlatul Ulama. Nah, dari situ aja. Apalagi NU mempunyai fikrah, mempunyai harokah, mempunyai amaliyah, ya, yang jelas semuanya. Karena itu Bapak sekalian, di hari yang ke 96 tahun kelahiran NU itu, bukannya NU makin kecil, banyak ormas-ormas kecil makin kecil, makin habis. Tapi Nahdlatul Ulama bertambah umur, bertambah besar. Ya. Karena apa? Pendirinya orang-orang para ulama. Karena itu kita ber-NU berarti mengikuti sanadnya para ulama. Ya, nah, dari sisi itu saja barangkali. Kalau kita ceritakan, biasanya saya ceramahkan di training itu 2 jam. Ya, ada slide-nya. Tapi ya segitu saja dulu, ya. Nanti disambung lagi pada pertemuan episode yang lain, ya. Boleh saja nanti ngumpulin tulisan baru. Insyaallah. Jadi salah satu kekuatan, nah nanti saya tambahin satu lagi. Di Indonesia ini alhamdulillah ada namanya civil society, kekuatan sipil, jamaiyah, ya. NU ini kekuatan sipil, bukan kekuatan politik, bukan pemerintah. Jadi jamaiyah, ya, yang bisa menjembatani ketika antar konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan kalau ada apa-apa, ada konflik, pasti NU menjadi pemenang, menyejukkan dan kemudian selesai. Ya. Berbeda seperti di Timur Tengah itu, begitu konflik
langsung dar-der-dor, mati sekian ribu, bahkan ratusan ribu mati di Syria, di Afghanistan, sampai hari ini masih belum selesai. Tapi di Indonesia ketika muncul ada konflik langsung bisa segera diledakkan, antara lain karena ada kekuatan civil society seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lain yang memberikan kesejukan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena itu harus tetap dibesarkan, harus tetap kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ini hitung-hitung pengetahuan tentang ke-NU-an. Nanti Pak Kiai Maman Abdurrahman menambahkan, ya, jangan saya semua. Ya. Beliau juga harus bicara sesuai dengan pengalamannya, mana beliau juga dari NU Garut. Jadi begitu lahir tuh kalau bisa nangisnya bisa bilang NU, Pak. Kiai NU. Jadi sudah dari kecil sudah NU. Ya. Demikian Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kebetulan Harlah kali ini berada di halaman serambi rumah tinggal saya sebagai rumah pergerakan Nahdlatul Ulama Ranting Pisangan Timur. Demikian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Pak Kiai Mamang untuk menyampaikan dua patah kata. Fadhal Pak Kiai Mamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidillah, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi rawada bil abadil. Ayyuhal kiram rahimakumullah. Mukarramun para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Abdul Manan, Ketua PBNU periode 2015-2021, para pengurus NU dari Suriah, Anfidia, baik pisangan baru maupun pisangan lama, dan hadirin mutahadirat serta muslimat yang ada di belakang. Saya hanya ingin meneruskan saja. Ini temanya belum dibahas ini. Ya, lihat sini. Ya. Tapi saya sebelum itu saya tertarik sama anak ini. Siapa namanya, Dek? Ibrahim kelas berapa? Kelas 7 itu berarti SMP. Persis saya. Jadi saat kelas 1 SMP saya itu di Garut. Itu sudah aktif di IPNU dulu, itu di Ar-Rahim Celendung. Kalau mau memperingati Harlah NU itu jauh, naik delman, tahu delman? Delman jauh Sandong ke kota gitu. Baru mulai gitu. Alhamdulillah ya ada yang muda. Saudara hadirin yang hormat, saya ingin menyampaikan aja bahwa NU itu berdiri tahun 1926. Ingat dulu di situ, ya. 26. Republik Indonesia berdiri tahun 1945. Jadi selisih berapa tahun? 19 tahun. Duluan siapa? Duluan NU. Makanya NU itu punya andil mendirikan republik ini. Itu, ya,
diingat tuh, kenapa sih tajir Indonesia Raya? Artinya pernah nggak ngaji kumpul gitu, baca Yasin terus nyanyi Indonesia Raya? Nggak pernah. Hanya Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena amanatnya dua. Satu, amanatnya negara, Republik Indonesia ini. Makanya di RU selalu NKRI Harga mati. selalu begitu, selalu amanatnya itu Republik ini. Ya, yang paling sederhana contohnya ya, ada yang namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau terlibat mulai dari BPUPKI sampai ke PPKI, tahu kan? Ya, Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang mendirikan itu, bagaimana bentuk Republik ini, apa dasar negaranya, bagaimana lambangnya, begitu dibicarakan itu persiapan untuk kemerdekaan. Makanya amanatnya dua, satu negara, yang kedua adalah ahli sunnah wal jamaah. Saya pendek aja lah ya, tapi yang penting ini apa sih kok sekarang ini NU yang ke-96 ya, yang ke-96. Kalau lambang di itu bagus sekali 96. Kenapa? Karena menyongsong 1 abad untuk 100 tahun. Jadi ini 96 itu menyongsong 100 tahun. 4 tahun lagi NU itu 100 tahun, 1 abad. Karena sekarang baru yang ke-90 menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama ya, karena berdirinya 1926. Nah gitu ya. Jadi nanti pada tahun 2026 NU genap 1 abad atau 100 tahun. Itu dulu ya. Supaya itu tadi dibaca kok nggak ngerti apa sih ini gitu ya. Terus bawahnya merawat jagat. Merawat atau merawat ya? Merawat itu apa ya? Ya merawat. Merawat jagat tahu jagat. Jagat tahu jagat. Jagat itu dunia. Bola dunia itu dunia. Oh dunia? Ya. Karena sekarang satu-satunya di dunia ini organisasi Islam terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama. Makanya disebutkan tadi, disebutkan dengan sosial, civil society. Gitu. Kenapa menjaga-jaga? Ini sejarah tidak akan bisa hilang. Ya, ingat sejarah bahwa dulu Kesultanan Islam itu hanya satu di dunia ini. Dari kota, ayo, Turki, betul. Dari Turki, ya, dari Ottoman Turki, ya. Terakhir adalah Turki Utsmani. Dari mulai Turki, Afrika, Asia, Eropa sampai ke sini. Ya, sampai ke Aceh. Sultan sendiri ya. Iya, dengan bagian-bagiannya. Tapi, pecah karena 700 tahun Islam berkuasa di dunia ini. 7 abad. Belum pernah sejarah mencatat 7 abad Islam berkuasa di dunia ini. Menjadi negara super power. Tahu. Pecah. Salah satunya adalah berdiri negara Saudi Arabia. As-Saudi, suku As-Saudi mendirikan negara Saudi. Jadi Saudi sekarang ini, ya. Nah Saudi itu kemudian membuat suatu azas, disebut dengan azas tunggal. Kalau ibadah sekarang semua di sini harus berpaham Wahabi. Itu azas tunggalnya Saudi Arabia. Jadi susah itu yang biasa tahlilan, biasa selawatan dan sebagainya. Maka nah ini merawat jagat. Maka saat itu datanglah dari Indonesia kepada tokoh-tokoh pendiri NU yang dipimpin oleh
Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dikenal dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz datang ke sana demo di Saudi, di Mekah demo waktu itu dipimpin oleh siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah dari pendiri NU. Untuk apa? Untuk meminta agar kami siapapun yang beribadat di luar Wahabi tetap dihargai dan diperbolehkan. Begitu. Ada andilnya Ya? Ada andilnya gitu. Ada andil jadi sampai dengan hari ini Komite Hijaz itu dikenal di dunia, dikenal di dunia merawat jagat. Begitu merawat jagat itu di situ diantaranya. Jadi dari mulai pendirinya dulu sudah begitu. Ada yang namanya Komite Hijaz. Ya. Silakan buka di Google. Komite Hijaz itu apa? Ngapain? Buka. Sekarang mudah ya. Kan gitu. Kalau dulu ilmu marketing saya yang kuliah ya. Saya dosen kebetulan ilmu marketing itu kalau per marketing itu ada ilmu AIDAS, efektif interest designer ya. Sekarang tambah satu lagi, search. Harus bisa di search, bener nggak? Search ya, search di Google. Siapa Google? Tuh lihat apa itu Komite Hijaz. Siapa? Sejarah ya. Bahwa NU punya andil melestarikan ahli sunnah wal jamaah tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Begitu merawat jagat sehingga kita kan tetap aja di mana di Jeddah, di Mekah selawat Badar dibaca, turun dari bus selawat Badar. Saya ketawa aja Mas, mana ada di Mekah selawat Badar, malah ada yang maaf ya, ada yang tawaf tawaf sa'i yang juga pukul banget ya kan, yang tadi itu ya Allah lagi sa'i dibaca rame itu kan itu. Ayat ini saya ingin menunjukkan bahwa aliran ahli sunnah tetap melestari, semua mazhab melestari, tidak hanya satu. Itu adalah andilnya Komite Hijaz, makanya merawat jagat. Sekarang sejarah lagi membuktikan ketika Taliban merebut kuasa di mana? Afghanistan, datanglah para penggede Taliban ke Indonesia. Siapa yang datangi? Siapa? Ini saksi. Beliau ini jubirnya. Beliau ini saksi sejarah. Dari Taliban datang berduyun-duyun ke sini. Yang datangin itu siapa? EBN Tukin. Ini saksi sejarah. Makanya NU ada di Malaysia. Saya kebetulan dapat di Malaysia, semua negara bagian sudah ada NU Malaysia, sudah ada. Belajar dari sini. Pukul waktunya sama, cuma diganti Malaysia aja. Jadi Malaysia bila itu sama diganti, sama persis. Tapi selesai ngomong Jawa, kamu orang Jawa. Orang Jawa. Di Malaysia itu ada NU. Di Inggris sudah ada. Saya juga sudah keliling di sana. Ada dan sangat dihormati. Alhamdulillah. Anda pakai ini di Inggris, masuk masjid dihormati, pasti imam. Begitu. Kalau jadi imam tapi ya, cuma syarat satu. Kalau di sana kalau sudah kejadian makmum yang begitu, waladhdallin, diam aja. Amin dalam hati. Kalau kita sedang amin langsung dilihat. Oh, kasihan nih. Begitu. Tandain ya. Sana tuh nggak ada gitu ya. Ya, jadi merawat jagat sampai dengan sekarang, dari mulai berdiri tahun 1926 sampai dengan sekarang, fungsi merawat jagat masih. Terakhir tadi beliau sendiri nih yang menerima rombongan dari Afghanistan dan sudah berdiri di sana. Nah, di Afghanistan sudah berdiri. Agar apa? Agar putus. Artinya putus apa? Bahwa kita beragama juga mencintai tanah air. Kita ini sudah selesai karena hubbul waton
minal iman. Dulu kan zamannya hadis itu kan ya. Ya, Ustaz, betul nggak? Saya ingat di pondok tuh lagi belajar Bismi Alba Harfu Jari Wasmi Majlul Mimba. Kita kan harus punya kita dulu. Terus saya pikir itu yang namanya apa? Pukul waktu iman itu hadis kata itu dari Kiai Hasyim Asy'ari, masya Allah ya. Nah itu ya, jadi merawat jaga dunia ini. Itulah fungsinya Nahdlatul. Begini kita di RT kita, di RW kita, di kelurahan kita, di kecamatan kita, di Republik Indonesia ini NU yang menjaga Republik. Menjadi kata satu menjadi penjaga. Kalau tak orang Sunda, pasek itu apa? Pasir bumi. Iya. Pasak bumi, pasak tiang bumi. Untuk Republik masih ada NU, alhamdulillah. Kalau tidak hancur. Maaf kalau dikatakan dua tapi dua kebangkitan umat hancur. Karena banyak setuju digunakan oleh partai politik lain untuk tujuan apa? Untuk masa ada NU. Itu ya sampai saat ini apa? Pasak bumi, pasak Republik ini kita bersyukur masih ada Nahdlatul Ulama. Nah terakhir membangun peradaban. Apa itu peradaban? Ya, alhamdulillah Indonesia sebagai negara yang sudah beradab. Bagaimana beradab ini? Nah, membangun peradaban. Kita hidup di Republik Indonesia, di dunia ini, ya, tidak hanya kita ahli sunnah wal jamaah, tidak hanya tidak hanya umat Islam saja, gitu kan? Tapi juga ada umat-umat lain. Kita harus hidup rukun dan damai. Kita ajak agama lain itu untuk, nah, kalau saya begitu, kita ajak, ayo, jangan dimusuhi saudara-saudara kita yang pahamnya Muhammadiyah, yang Wahabi. Ayo kita ajak, kita sama-sama. Yang Wahabi kita ajak, bukan kita musuhi, tidak, ya, tidak, sekali lagi kita tidak boleh memusuhi mereka. Kita tidak boleh mengejek, tapi mengajak. Ajak mereka, ayo. Jadi membangun peradaban. Saya tadi diingatkan dari rumah banyak yang belum makan, gitu. tadi banyak yang belum dari tahun baru belum pernah makan, ya. Jadi saya hanya menambahkan aja. Lempar sembunyi tangan dari beliau bahwa kenapa kita harus ber-NU, ya, kita ajak orang-orang teman-teman yang sebelum NU. Kalau ada orang yang mengibarkan bendera HTI, ya, jangan dibenci, jangan dibakar. Kasih tahu, kita selalu baca itu setiap hari. La ilaha Falam annahu la ilaha illallah. Selalu begitu kita. Bukan dibenderakan, bukan dipasang di mobil, tapi dibaca gitu. Atau diri falam annahu la ilaha illallah. Ya, kalau saya benci, kasih tahu. Kalau saya selalu berpedoman pada bahwa mereka itu adalah ketidaktahuan. Ya, oh ini kan tidak tahuan aja, belum sampai, mari kita ajak bersama-sama, kita kumpul kembali, kita balik yuk. Oh bisa ini dulu basisnya NU, katanya begitu ya Pak RT, dulu Pak RT terima PPK 3 RT 3 gitu. Jangan baru ini adalah basisnya NU, jangan lama itu basisnya NU, kita kembali lagi aja seperti zaman dulu. Basisnya bangsa tuh di sini. Sejarah
dan guru-guru Betawi di sini semua, termasuk guru Adi, tidak pernah mengajarkan bendera tauhid, tidak pernah. Ya, Kiai tidak pernah. Tidak ada. Itu adalah bendera